Bayangkan kamu berdiri di bawah sebuah bambu setinggi lebih dari 12 meter. Di atas sana, seseorang berjalan di atas seutas tali yang bergoyang, tertiup angin. Tidak ada sabuk pengaman, tidak ada jaring pengaman, hanya keberanian, keterampilan, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Inilah kesenian Lais, salah satu pertunjukan rakyat paling ekstrim yang pernah lahir di tanah Sunda. Kesenian Lais berasal dari Jawa Barat dan dipercaya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Nama Lais sendiri berasal dari seorang pemanjat pohon kelapa yang sangat terkenal karena keahliannya. Ia bernama Laisan. Namun, masyarakat lebih mengenalnya dengan panggilan Pak Lais. Kemampuan luar biasa Pak Lais dalam memanjat pohon kelapa kemudian berkembang menjadi sebuah pertunjukan rakyat yang memadukan unsur akrobatik, seni pertunjukan, musik tradisional, dan kepercayaan masyarakat Sunda pada masa itu. Pertunjukan Lais biasanya digelar di lapangan terbuka. 2 batang bambu besar ditancapkan ke tanah dengan jarak sekitar 10 hingga 15 meter. Di antara kedua bambu tersebut direntangkan sebuah tali tambang yang akan menjadi arena utama pertunjukan. Sebelum atraksi dimulai, para pemain musik memainkan berbagai alat musik tradisional seperti kendang, dak-dak, angklung, kempul, hingga trompet Sunda. Irama musik tersebut menjadi penanda bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Di masa lalu, pertunjukan juga diawali dengan ritual yang dipimpin oleh seorang pawang. Ritual tersebut dilakukan sebagai doa keselamatan agar pemain Lais dapat menjalankan atraksi tanpa mengalami kecelakaan. Namun, jangan salah, meski terlihat santai, bagian inilah yang mulai membuat penonton tegang. Pemain Lais memanjat bambu tanpa merapatkan tubuh ke batang bambu. Ia hanya mengandalkan kekuatan tangan dan kaki hingga mencapai puncak. Setelah berada di atas, aksi yang lebih menegangkan pun dimulai. Puncak pertunjukan terjadi ketika pemain mulai berjalan di atas tali tambang. Dia melangkah perlahan di atas tali yang terus bergoyang. Sesekali ia menari, bernyanyi, duduk, bahkan berpura-pura terpeleset. Di momen inilah, suasana menjadi sangat menegangkan. Banyak penonton menahan napas, tidak sedikit yang berteriak histeris karena khawatir sang pemain jatuh. Namun, justru reaksi itulah yang menjadi bagian dari pertunjukan. Pemain Lais sengaja memainkan emosi penonton. Ia membuat si Oliola kehilangan keseimbangan, lalu kembali berdiri dengan tenang. Atraksi tersebut terus berlangsung sambil diiringi musik tradisional yang semakin cepat dan menghentak. Tidak hanya berjalan di atas tali, pemain juga melakukan berbagai gerakan akrobatik. Ia bisa bergelantungan, berayun di tengah tambang, merangkak, hingga melakukan gerakan yang tampak mustahil dilakukan tanpa alat pengaman. Yang membuat kesenian ini semakin istimewa adalah fakta bahwa kemampuan tersebut diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga pelaku seni.
Lais bukan sekadar hiburan. Di balik atraksinya yang menegangkan, tersimpan nilai keberanian, ketangkasan, disiplin, serta kecintaan masyarakat Sunda terhadap warisan budaya leluhur mereka. Saat ini, pertunjukan Lais masih dapat ditemukan di beberapa daerah Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Ciamis, Sukabumi, Bandung, dan Cirebon. Biasanya ditampilkan dalam acara budaya, perayaan daerah, hitanan, pernikahan, hingga festival seni tradisional. Di tengah gempuran hiburan modern dan teknologi digital, kesenian Lais menjadi bukti bahwa warisan budaya Nusantara masih memiliki daya tarik yang luar biasa. Bukan hanya karena atraksinya yang memacu adrenalin, tetapi juga karena nilai sejarah dan identitas budaya yang dikandungnya.